Hai teman-teman, dalam video kali ini kami dari kelompok 6 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 2 akan mempresentasikan mengenai materi menentukan responden atau informan dan juga pengumpulan data evaluasi penyuluhan pertanian. Subbab pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu mengenai populasi dan sampel. Apa itu populasi? Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan juga subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang dijadikan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Atau dapat dikatakan populasi adalah keseluruhan dari individu, keadaan, ataupun gejala yang kita jadikan sebagai objek penelitian. Untuk populasi sendiri memiliki dua atau dibedakan menjadi dua, yaitu populasi sampling dan juga populasi sasaran. Apa itu populasi sampling? Populasi sampling adalah populasi yang terliput dalam suatu penelitian, sedangkan populasi sasaran adalah populasi yang telah ditentukan sesuai dengan permasalahan dari objek penelitian tersebut. Contohnya seperti ini, apabila kita mengambil rumah tangga sebagai sampel dan sasarannya yaitu anggota rumah tangga yang bekerja sebagai PNS, maka dapat kita ketahui rumah tangga yaitu sebagai populasi sampel, sedangkan anggota rumah tangga yang bekerja sebagai PNS dapat kita katakan sebagai populasi sasaran. Setelah kita membahas mengenai populasi, mulai dari pengertian hingga jenis-jenisnya, sekarang kita lanjut ke pembahasan sampel. Apa itu sampel? Sampel adalah sebagian dari keseluruhan jumlah objek yang kita teliti dan dianggap telah mewakili populasi yang ada. Seperti yang dikatakan oleh Isaac dan Michael dalam tabel penentuan jumlah sampel dengan taraf signifikan 5%, apabila terdapat jumlah populasi sebanyak 25 orang, maka sekurang-kurangnya kita mengambil sampel yang ada sebanyak 23 orang dari populasi yang ada. Nah, sebelum kita menyusun atau menentukan sampel, kita terlebih dahulu harus menyusun kerangka sampling. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, yaitu harus mewakili seluruh unsur sampel yang ada. Dan yang kedua, unsur sampel yang ada ini tidak boleh dihitung dua kali. Dan yang ketiga, harus up to date. Serta yang keempat, harus dapat dilacak keberadaannya di lapangan. Nah, demikian mengenai pembahasan apa itu populasi dan sampel. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai teknik pengambilan sampling atau sampel akan disampaikan oleh Saudara Sebastian. Kepada Sebastian, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel. Yang pertama ada sampling. Sampling merupakan proses pengambilan sampel untuk mewakili sebuah populasi. Kemudian ada teknik sampling. Teknik sampling adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mengambil sampel. Apa sih tujuan dari pengambilan sampel? Yang pertama ada memperkecil populasi yang terlalu banyak atau jangkauan yang terlalu luas. Yang kedua untuk menghemat waktu, biaya, dan juga tenaga. Yang ketiga adanya asumsi bahwa seluruh populasi yang seragam sehingga bisa diwakili oleh satu sampel. Ada beberapa tahapan untuk pengambilan sampel. Yang pertama, mendefinisikan populasi yang akan diamati atau objek yang akan diamati. Kemudian menentukan kerangka sampel dan kemampuan statistika. Kemudian menentukan teknik dan juga metode sampling yang paling tepat. Kemudian melakukan pengambilan data dan juga yang terakhir menentukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Nah, sampling ini ada dua macam. Yang pertama, probability sampling atau metode pengambilan sampel secara random atau acak. Dengan cara ini, seluruh anggota memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Kemudian ada non-probability sampling atau non-random sampel. Sampel yang diambil merupakan sampel yang sudah sesuai dengan kriteria dan tidak acak, atau beberapa sampel sudah sesuai dengan kriteria apa yang menjadi sampel.
Kemudian ada metode pengambilan data, ada dua jenis, yaitu sensus. Kekurangan dari sensus adalah biaya besar dan waktunya juga lama. Kemudian hasil tidak menjamin data bermutu baik. Kemudian ada teknik sampel. Kekurangannya diragukan ketepatannya dan diragukan untuk ketelitiannya juga. Sekian dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Suci Devila. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Devila dari kelompok 6. Saya akan mempresentasikan tentang ragam teknik sampling. Yang pertama adalah probability sampling. Probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota. Populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel dengan probability sampling, maka pengambilan sampel secara acak atau random dari populasi yang ada. Teknik sampling probability dibagi menjadi 4. Yang pertama A. Simple random sampling. Yang kedua B. Proportionate strategic random sampling. Yang ketiga disproportionate strategic random sampling. Yang keempat cluster sampling atau area sampling. Yang kedua non-probability sampling. Non-probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Atau jenis teknik sampling diantara lain: A. Sampling sistematis atau systematic sampling. Yang kedua sampling kuota atau quota sampling. Yang ketiga sampling accidental atau accidental sampling. Yang keempat sampling purposive. Yang kelima sampling jenuh. Yang terakhir adalah snowball sampling. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Yolanda Azahra. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan saja. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan mulai pembahasan mengenai jumlah atau ukuran sampel. Apa itu jumlah atau ukuran sampel? Jumlah atau ukuran sampel merupakan banyaknya anggota populasi yang akan mewakili populasi tersebut atau banyaknya anggota populasi yang akan menjadi sampel. Jumlah atau ukuran sampel merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan oleh seorang peneliti dalam penelitiannya. Jumlah atau ukuran sampel tergantung oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah tergantung oleh sifat populasi. Apakah populasi tersebut homogen ataukah heterogen? Pada dasarnya, semakin besar jumlah suatu populasi, maka baiknya semakin besar pula sampel yang diambil. Akan tetapi, hal tersebut harus dipikirkan ulang tergantung bagaimana sifat dari populasi tersebut. Jadi, jika suatu populasi bersifat homogen, maka sampel yang ditetapkan boleh hanya satu sampel, karena satu sampel tersebut bisa mewakili kehomogenan dari populasi tersebut. Maksud dari full homogen adalah populasi tersebut memiliki karakteristik yang sama. Akan tetapi jika populasi tersebut bersifat heterogen, dalam artinya memiliki berbagai sumber keragaman, maka baiknya sampel yang diambil itu minimal satu untuk setiap sumber keberagaman. Kemudian yang kedua, tetapkan jumlah sampel sesuai dengan alat analisis yang akan digunakan. Penetapan jumlah sampel tergantung dengan alat analisis apa yang akan digunakan. Jadi antara alat analisis dengan jumlah sampel itu harus sesuai. Untuk analisis parametrik, minimal kita harus mengambil 30 sampel. Sedangkan untuk analisis non-parametrik dapat ditetapkan jumlah sampel kurang dari 30 sampel. Pertanyaannya, apa itu analisis parametrik dan apa itu analisis non-parametrik? Analisis parametrik memiliki salah satu syarat, yaitu data yang diolah harus mengikuti prinsip sebaran normal. Yang secara umum, data yang memiliki penyebaran normal itu merupakan jenis data numerik yang terdiri dari data skala interval dan data skala rasio.
Sedangkan analisis non-parametrik itu sering digunakan untuk menganalisis data ordinal atau data kualitatif yang dikuantitatifkan. Kemudian yang ketiga, jumlah atau ukuran data tergantung dari pentingnya suatu penelitian. Semakin penting suatu penelitian, maka data atau informasi yang dikumpulkan pun harus penting dan harus semakin teliti atau semakin akurat. Oleh karena itu, dibutuhkan jumlah sampel yang ditetapkan juga lebih banyak agar dapat lebih banyak informasi dan penarikan kesimpulan itu bisa dilaksanakan dari beberapa data yang telah terkumpul dari beberapa sampel tersebut. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, itu jumlah atau ukuran sampel tergantung dari tersedianya sumber daya yang terdiri dari tenaga dalam artian tenaga pengumpul data. Kemudian yang kedua tergantung dengan sumber daya waktu, dan yang ketiga tergantung dengan sumber daya biaya yang tersedia. Jika kita dalam mengambil suatu data itu tersedia banyak tenaga, juga banyak waktu yang disediakan, serta dana itu tidak terbatas, maka alangkah baiknya jika sampel yang kita ambil itu juga semakin banyak untuk memperbanyak data atau informasi yang kita kumpulkan. Nah teman-teman, terdapat berbagai cara untuk menentukan jumlah atau ukuran sampel. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penetapan jumlah sampel menggunakan rumus-rumus yang terdapat dalam berbagai sumber. Yang pertama, menggunakan rumus menurut Parel et al. Tahun 1976. Di slide sudah dijelaskan dan sudah dituliskan mengenai rumus tersebut beserta keterangannya. Jadi, menurut Parel et al. Tahun 1976, jumlah sampel dapat dicari dengan cara populasi dikalikan dengan z-skor kuadrat dari unit populasi dikalikan dengan simpangan satu kuadrat dibagi dengan populasi dikalikan error atau kesalahan yang dapat ditolerir kuadrat ditambah dengan z-skor kuadrat dari unit populasi dikalikan dengan simpangan satu kuadrat. Akan tetapi teman-teman, dalam penggunaan rumus tersebut diperlukan kehati-hatian. Hal tersebut dikarenakan yang pertama, jika populasi terlalu besar, maka sampel semakin besar pula. Yang kedua, jumlah populasi sulit diketahui jika populasi tersebut relatif besar dan juga tidak adanya frame atau daftar unit populasi. Yang ketiga, itu adalah simpangan baku memerlukan suatu penelitian verifikasi atau penelitian berulang kali pada topik yang sama. Sedangkan biasanya seorang peneliti itu meneliti suatu hal yang belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Jadi, jika tetap melakukan prosedur yang sama, otomatis akan menelan biaya yang cukup tinggi dan juga waktu yang cukup lama yang bisa saja itu berakhir mubazir. Kemudian yang keempat, tingkat kesalahan yang ditolerir setiap penelitian dengan tujuan dan prinsip atau disiplin ilmu yang berbeda, otomatis akan memiliki kesalahan yang ditolerir juga berbeda-beda. Kemudian yang terakhir, z-skor dari suatu unit populasi juga harus dihitung terlebih dahulu dengan tepat. Yang kedua yaitu menggunakan rumus Lovin. Jadi, dalam rumus Lovin ini, jumlah sampel ditentukan dengan cara membagi antara populasi dengan populasi dikalikan error atau kesalahan yang dapat ditoleransi kuadrat ditambahkan dengan 1. Untuk pengaplikasian rumus berikut dapat dilihat pada contoh. Contoh, populasi rumah tangga pengguna siaran TV berbayar di kota A adalah 150. Seorang peneliti ingin melakukan penelitian mengenai tingkat kepuasan pengguna siaran TV tersebut. Ia akan melakukan survei dengan besaran kesalahan yang ditolerir 5%. Berapakah banyak sampel yang dibutuhkan? Jadi, dari soal cerita tadi dapat diketahui bahwasannya jumlah populasi atau yang bisa dilambangkan dengan N besar sama dengan 150 orang. Kemudian,
error atau tingkat kesalahan yang ditoleransi itu bisa dilambangkan dengan D sama dengan 5% atau setara dengan 0,05%. Jika M besar dan D kecil ini dimasukkan dalam rumus tadi, maka nantinya akan menghasilkan hasil akhir, yaitu ukuran sampel yang berjumlah 110 sampel. Untuk cara menghitungnya, silakan teman-teman untuk mencoba sendiri hingga mendapatkan hasil 110 sampel. Dari beberapa pemaparan mengenai jumlah atau ukuran sampel tadi, dapat ditarik beberapa catatan. Catatan-catatan tersebut yang pertama adalah dalam menghitung besarnya sampel, hendaknya dibulatkan ke atas. Jadi, baik menggunakan rumus menurut Farrell et al. Tahun 1976 maupun menggunakan rumus Lofi, hendaknya hasil hitung sampelnya dibulatkan ke atas menjadi 1. Jadi, misalkan 0,056 maka dibulatkan menjadi 1. 0,12 dibulatkan juga menjadi 1. Hal tersebut kenapa? Dikarenakan objek ataupun responden ataupun informan ataupun sampel dari suatu evaluasi penyuluhan nanti merupakan manusia, yang berarti manusia tersebut adalah satu utuh, bukan berupa bilangan desimal yang koma-koma maupun bilangan pecahan. Kemudian yang kedua, besarnya jumlah sampel hanya akan menentukan ketelitian atau reabilitas sampling dan bukan ketepatan atau validitas penelitian. Jadi hal tersebut dikarenakan berapa banyak pun kita mengambil sampel, meskipun ukuran sampel penelitian tersebut besar dan hampir mendekati jumlah populasi, jika kita tidak dapat menjamin ketepatannya jika ternyata sampel yang terpilih itu tidak mewakili semua sumber keberagamannya yang dimiliki populasi. Hal tersebut karena validitas penelitian ditentukan oleh seberapa jauh sampel yang diambil telah mewakili keseluruhan sumber keberagaman populasinya dan bukan ditentukan oleh besar kecilnya jumlah sampel. Kemudian yang ketiga adalah semakin besar ukuran sampel, yaitu mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi akan semakin kecil. Pertanyaannya, apa itu generalisasi? Generalisasi adalah diberlakukannya hasil evaluasi secara umum. Jadi, semakin besar jumlah atau ukuran sampel, maka tingkat kesalahan rehabilitasinya bisa ditekan atau bisa semakin kecil. Kemudian yang keempat, sejauh mungkin tetapkanlah jumlah sampel yang maksimal, namun tetap disesuaikan dengan kemampuan dari sumber daya yang ada, baik itu tenaga, waktu, maupun biaya. Hal tersebut tak lain adalah karena untuk meningkatkan ketelitian dan ketepatan dari hasil evaluasi kita, hingga nanti hasil evaluasi tersebut bisa digunakan untuk menetapkan berbagai kebijakan maupun keputusan yang akan diambil lebih lanjut. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya mengenai macam-macam data akan dijelaskan oleh rekan saya, Zira Sarasya. Selanjutnya, macam-macam data pengukuran. Yang pertama, data skala interval, dan yang kedua, data skala rasio. Pengertian data skala interval. Data berskala interval selain memiliki penggolongan dan jenjang, juga telah memiliki jarak yang sama antara data yang satu dengan data berikutnya, tetapi tidak memiliki nol absolut yang sama. Contohnya, skala termometer 1 derajat Celcius ke 2 derajat Celcius, jarak akan sama dengan 2 derajat ke 3 derajat Celcius, dan seterusnya. Yang kedua, data skala rasio. Data berskala rasio di samping memiliki penggolongan, jenjang, dan jarak yang sama juga memiliki titik nol absolut. Contohnya, kecepatan petani menyemprot adalah 10 meter per detik. Biaya penyemprotan adalah 25.000 per hektar. Selanjutnya, di sini kita menyediakan 7 kolom. Cara membedakan data nominal, ordinal, interval, dan data rasio. Yang pertama, hitungan distribusi frekuensi, itu termasuk data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang kedua, mode median mean.
Itu termasuk ordinal, interval, dan data rasio. Yang ketiga, urutan nilai diketahui termasuk data ordinal, interval, dan rasio. Yang keempat, cepat mengkualifikasikan perbedaan setiap nilai, itu termasuk interval rasio. Yang kelima, dapat menambah dan mengurangi nilai, itu termasuk data interval dan rasio. Yang keenam, dapat mengalihkan dan membagi nilai, itu termasuk data rasio. Yang ketujuh, memiliki nilai nol yang sesungguhnya termasuk data rasio. Di dalam evaluasi program pemberdayaan, skala interval hanya dapat diterapkan untuk mengukur tingkat produktivitas dan pendapatan masyarakat. Untuk pengukuran perubahan perilaku atau tingkat adopsi, hanya dapat menggunakan skala kardinal atau paling tinggi ordinal. Ya, baik Kak. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu pengumpulan data evaluasi penyuluhan pertanian. Nah, jadi dalam pengumpulan data evaluasi penyuluhan pertanian itu ada berbagai macam cara atau teknik yang bisa kita gunakan tergantung data apa yang ingin kita kumpulkan kayak gitu. Yang pertama itu ada kuesioner. Jadi kuesioner itu adalah semacam kita mempersiapkan jumlah daftar pertanyaan yang kita tujukan kepada responden dalam suatu kegiatan evaluasi atau penelitian, dan termasuk juga dalam kegiatan penyuluhan pertanian seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu ada survei. Survei ini adalah cara mendapatkan data mengenai karakteristik sejumlah responden dari populasi sampel dan mengeneralisasi data dari sampel ke populasi. Dari populasi sampel itu maksudnya kita semacam mengambil sampel dari populasi gitu, dan mengeneralisasi data dari sampel ke populasi itu maksudnya kita mengambil sampel tadi. Nah, sampel itu kita gunakan sebagai perwakilan dari sejumlah kelompok kayak gitu. Jadi dia itu sudah mewakilkan bagaimana kondisi atau bagaimana situasi yang ada di kelompok tersebut, itu kita bisa mewakilkan dari sampel yang kita ambil. Ya, kemudian selanjutnya yaitu mail kuesioner. Nah, jadi mail kuesioner itu adalah teknik pengambilan data dengan cara kita mengirimkan kuesioner kepada responden untuk diisi dan kemudian untuk dikirimkan kembali setelah diisi kepada sang pengirim tadi. Kemudian selanjutnya yaitu wawancara. Jadi wawancara itu merupakan suatu tanya jawab dengan narasumber yang diperlukan untuk dimintai keterangannya atau pendapatnya itu mengenai suatu hal. Nah, dalam wawancara ini ada dua macam ya. Yang pertama itu ada wawancara perorangan, jadi kita bisa mewawancarai individu per individu, orang per orang kayak gitu. Kemudian yang kedua ada wawancara kelompok, jadi kita melontarkan pertanyaan kepada massa yang cukup banyak misalnya dalam lingkup kelompok itu gitu. Nah, tapi dalam wawancara kelompok itu lebih baik menggunakan teknik wawancara tulisan bukan lisan, karena ketika kita melakukan wawancara secara lisan itu pasti gagasan atau ide yang keluar dari responden itu bukan dari dirinya sendiri, tapi berdasarkan pengaruh dari responden lain atau anggota kelompoknya yang lain kayak gitu. Kemudian selanjutnya pengamatan sistematis. Nah, jadi pengamatan sistematis ini adalah pengumpulan data dengan pengamatan sistematis, cukup dengan melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami, yang kemudian dapat menarik kesimpulan dari perilaku petani yang tersebut kayak gitu. Kemudian selanjutnya yaitu ada studi kasus. Nah, jadi studi kasus itu adalah suatu investigasi intensif dan juga sistematis terhadap satu kelompok atau individu atau suatu komunitas unit lain, di mana peneliti akan memeriksa data secara mendalam
yang berkaitan pada beberapa variabel yang sudah ditentukan. Nah, kayak gitu. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6 mengenai penetapan responden dan pengumpulan data evaluasi penyuluhan pertanian. Barangkali mungkin dari kelompok kami ada kekurangan, ada kesalahan, kami mohon maaf. Barangkali juga ada mungkin yang belum jelas, bisa ditanyakan nanti di forum. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.